berkeping-keping dalam konsep ketuhanan, dalam konsep kenabian, dalam konsep keselamatan, konsep surga dan ya. Pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ngomong lagi dia ini laki-laki pakai lipstick. Diam dulu. Gantian. Hormati orang berbicara. Nanti setelah saya selesai kau boleh tanggapi pakai ilmu gitu loh. Terlalu panjang ya. Semua. Kau bicara kayak kau baru naik, baru hitungan detik kamu naik duduk di sini. Kau langsung memotong. Jadi gitu. Nah, oke, 10 detik dengarkan. Jadi agama Kristen itu tidak diajarkan oleh para nabi. Konsep kekristenan itu diajarkan oleh konsili-konsili yang diinginkan oleh bapak-bapak gereja berlaku terhadap orang Athena dan Romawi sebagai pengganti atau penerus daripada penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Maka lahirlah Isaus sebagai pengganti dewa Hermes, pengganti dewa Zeus yang mereka orang Athena dan orang Roma sembah sampai hari ini. Begitu saudara. Jadi orang Roma itu tidak menyembah anak Maria. Orang Roma, orang Yunani sebagai awal kekristenan yang menegakkan kemudian pondasi kekristenan menyembah kepada dewa, itu tidak menyembah anak Maria, tapi menyembah dewa orang Roma Athena dalam nama anak Maria. Itu yang betul. Silakan. Terima kasih Bang Suma yang bicara terlalu banyak. Terkait ini penyembah dewa-dewa, di Islam juga sama seperti itu. Di Arab Jazirah pada waktu Nabi Muhammad, itu orang-orang itu menyembah juga kepada dewa Baal. Makanya mereka berkeliling Ka'bah itu dengan melantunkan labakal Allah itu yang sekarang dipakai oleh Islam juga. Ajaran nenek moyang daripada si Nabi Muhammad ini. Jadi dia cuma modifikasi. Menurut saya, tadi kok bicara tentang saya saya tidak mute. Jadi itu pemahamannya tentang Kristen. Kristen itu sudah selesai pemahamannya tentang Tuhan. Kau itu yang di luar Kristen itu. Kau itu memahami sembarang, kenapa mute Abu ya? Kenapa kau takut kah? Jangan memaki saudara MP. Kasih edukasi supaya anak bangsa itu dicerdaskan gitu. Saya bilang takut moncongmu, kenapa? Saya bilang takut bukan tugas maki. Kita itu memberikan edukasi, membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa. Jangan maki-maki. Jangan mentang-mentang karena kamu setiap hari seorang laki-laki yang pakai lipstick sampai kau bawa-bawa di Komal seperti ini. Kita ditonton, yang nonton kita ini banyak. Makanya moncongmu kok pepele terus, kok setiap hari. Kamu kalau tidak sanggup menjelaskan, tidak sanggup kemudian membantah pernyataan saya yang berdata. Kamu bicara harus pakai data, jangan bicara congor. Jangan mentang-mentang bibirmu selalu dipoles lipstick gitu. Lanjut. Tadi kok congor tidak pakai data, kok tidak kasih data, saya diam. Sekarang apa sih? Kok punya moncong itu dari tadi ini? Itu kan kayak ini kan, kayak waria lagi haid ya. Kau itu yang Vi, lo gak malu Vi? Di sini Kristen ada 4 Vi. Lo doang lo yang kejang-kejang, yang lain diem tuh. Tidak kejang, saya mau jelaskan. Kau tidak kejang. Itu apa kejang dan semua yang moncongnya kayak begitu, moncong perempuan. Oke, saya anggap waktumu habis ya. Kamu duduk yang cantik. Karena waktu habis. Giliran saya. Jadi terkait yang kau sindir tadi, sampai kuda bisa sikat gigi sendiri dan pakai lipstik kayak kamu MP, kamu tidak akan bisa menemukan satu kelompok manusia di atas muka bumi ini yang bisa kemudian mendudukkan perkara nubuat yang ada di Yesaya 42 nomor 11. Kami tidak mencomot itu untuk membenarkan Islam, tidak. Karena kenapa?
Dalam kaidah keislaman, Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Sehingga kami tidak butuh kemudian dalil di luar daripada Al-Quran untuk membenarkan Islam. Hanya karena Kristen ini adalah agama syiar, agama yang mengajarkan kemudian pengikutnya untuk menjadikan orang di luar agama Kristen menjadi Kristen, maka wajib bagi saya sebagai seorang pelajar untuk menyampaikan data ini. Yesaya 42 nomor 11, baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan desa-desa yang didiami Kedar. Ini harus terjadi. Mana wilayah yang didiami Kedar dan keturunan Kedar? Bukankah Kedar ini anak kedua daripada Nabi Ismail alaihissalam? Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung dan seterusnya. Belum lagi domba-domba dari Kedar dan juga Nebayot, keturunannya itu dipersembahkan ke bait suci Baitullah, dan itu tergenapi oleh Islam. Saya enggak mencomot atau mau minta-minta dalil, enggak. Cuman sekedar menyadarkan kepada kalian bahwa kitab yang dipegang oleh orang Yahudi yang kalian gunakan terjemahannya itu syarat dengan keadaan secara konkret itu terjadi terhadap Bani Ismail, yaitu bangsa Arab. Nah, kembali kepada tema yang tadi, saudara-saudara Kristen yang saya kasihi. Berbicara mengenai Islam, berbicara mengenai Kristen. Ketika berbicara mengenai Islam, sumbernya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bercerita tentang Islam. Nabi Muhammad bercerita tentang kitab sucinya Al-Quranul Karim. Sumber otentik, punya legalitas, punya validasi, punya pengesahan. Khuzu Al-Quran min arba'ah. Belum lagi Al-Quran bercerita tentang dirinya sendiri. Belum lagi Nabi Muhammad mendapatkan pengesahan dari kitab sucinya sendiri. Yang kemudian Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan terhadap kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terkait dengan nabi-nabi sebelum beliau. Sedangkan Kristen di ufuk yang berbeda, sumbernya adalah Yesus. Tapi ketika kita merangkai stasiun demi stasiun untuk sampai kepada Yesus, Kristen tidak pernah bisa sampai ke sana. Kristen ujung-ujungnya sampai kepada Paulus. Sedangkan Paulus, ajarannya, cakupannya, rangkuman dari seluruh referensi pengajaran Paulus itu syarat dengan pengajaran politeisme, ajaran Helenisme Sto, ajaran sinkretisme, menggabungkan antara ajaran Torah dengan ajaran yang diajarkan oleh Trinitas atau Trimurti yang ada pada orang-orang Roma dan Yunani. Ini perlu disadari oleh saudara-saudara Kristen. Sehingga ketika kita berbicara mengenai kekristenan, orang Kristen tak sanggup kemudian merangkai benang merah antara ajaran Yesus dengan Kristen, itu tak sanggup. Yesus sekedar mengenal Bible, mengenal kitab Roma, mengenal Galatia, mengenal Lukas, Markus, buku Yohanes, buku Matius pun tak bisa. Bahkan Yesus sekedar menyebut kata Kristen aja kagak. Sedangkan Yesus pada saat datang dia adalah guru besar. Dia seorang profesor, di atasnya profesor. Dia sebagai wakil Tuhan, sebagai penerima firman yang menjabarkan, yang mentafsirkan, yang mengeksegesis kemudian setiap firman yang ditorehkan oleh lisannya kepada kaumnya. Yesus menamatkan ajarannya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Yesus menerima segala firman. Dan apesnya segala firman itu tidak berbentuk buku Lukas, buku Yohanes, buku Matius, buku Markus, apalagi 13 surah-surah Paulus. Tidak berbentuk seperti itu. Dan cakupan dari semua firman itu endingnya menghantarkan orang yang percaya kepada Yesus pada zamannya hanya sebagai Rasulullah, Rasul Allah ila Bani Israel. Jadi Kristen ini dari mana? Kristen adalah sebuah kelompok yang syarat dengan sentuhan-sentuhan ajaran politeisme, Helenisme, sinkretisme, tritinisme, dan seterusnya. Itulah Kristen. Makanya kalau ditanya, wahai saudaraku Kristen, adakah Yesus mengenal Bible? Bingung. Bingung, pasti bingung. Padahal Yesus itu adalah penerima firman, selayaknya Nabi Muhammad.
Qul nazzalahu ruhul qudus bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad sebagai sumber untuk menyampaikan risalah kebenaran kepada seluruh umat manusia. Yesus sebagai sumber untuk mengajarkan Bani Israel. Lalu Kristen ini dari mana? Ini pertanyaan yang harus diuraikan oleh saudara kita Kristen. Boleh bangga dengan kekristenan, boleh. Boleh menganggap Kristen itu benar, boleh. Boleh menganggap kemudian Kristen itu baik, boleh. Sah. Kristen agama sah, boleh. Tapi tidak sesederhana itu keselamatan itu. Seluruh rangkaian ucapan Yesus disusun dari A sampai Z tidak akan menghantarkan manusia berakal untuk menjadi Kristen. Seluruh mukjizat yang Yesus lakukan selama 3 tahun, bahkan sejak dia lahir, tidak akan mungkin menghantarkan orang berakal untuk menuhankan dirinya. Lalu cakupan apa? Kekuatan apa yang menjadikan saudara menyembah oknum yang bernama Yesus ini? Tentu adanya pengaruh kekuatan goib. Contoh, hari ini kita tengok saudara-saudara kita Kristen. Sedikit lagi mereka akan memperingati tanggal 25 Desember. Ada nggak perintah dari Tuhan pencipta langit dan bumi untuk memperingati itu? Ada nggak sabda Yesus kemudian untuk melakukan hal tersebut? Tak ada, bukan? Tak ada. Akan tetapi kenapa sedunia kompak melakukan itu? Berarti ada kekuatan goib yang mendorong mereka-mereka ini untuk melakukan satu pengajaran yang tidak pernah tersentuh oleh ajaran para nabi termasuk Yesus. Lalu kita mengatakan Kristen ini agama siapa, ajaran siapa? Ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi, kemana hendak kita mencari dalilnya? Ajaran Yesus, kemana kemudian kita hendak mencuri supaya ada dalil untuk itu? Tak ada. Tapi kenapa saudara kita Kristen tenang, adem, melakukan satu prosesi keagamaan yang tak ada sumbernya? Selain daripada bapak-bapak gereja yang dihasilkan dari konsili-konsili. Nah, inilah yang Yesus katakan ketika sejenak sebelum ditangkap. Ada apa dengan kalian? Aku ini bukan penyabun. Aku ini bukan penjahat. Aku ini bukan penyesat. Ada apa kau datang ingin menangkap aku dengan pedang dan pentungan? Padahal engkau setiap hari bersama aku mengajar di bait suci. Tetapi, Yesus lanjutkan ke pernyataannya. Tetapi saatmu tiba dan saatnya kuasa kegelapan. Jadi pangkal kuasa kegelapan adalah ketika Yesus hendak ditangkap. Itu pangkal kegelapan itu. Apa hasilnya penangkapan Yesus? Lahirlah Paulus sebagai rasul. Lahirlah kemudian kitab-kitab kanonik. Lahirlah 13 buku Paulus. Lahirlah kelompok-kelompok di Antioquia bernama Kristen. Lahirlah upacara Natal. Lahirlah peringatan kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, kelahiran Tuhan, kenaikan Tuhan, bla 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 bla. Itu awalnya dari mana? Awalnya dari kuasa kegelapan, yaitu upaya-upaya orang Yahudi yang membenci Yesus untuk melakukan penangkapan, eksekusi mati terhadap Yesus. Itu awal kuasa kegelapan. Menurut siapa? Menurut Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:31, saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Iblis. Dilemparkan dari mana? Jelas dari kubur. Makanya Yesus ketika ditanya, Guru, apa tanda kemudian? Berikanlah tanda kepada kami. Yesus mengatakan apa? Orang Farisi dan angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain tanda anak manusia keluar dari kubur. Jadi pada hari ketiga keluarnya manusia dari kubur itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Orang Kristen percaya nggak terhadap tanda itu? Percaya. Berarti Kristen percaya kepada angkatan jahat, yaitu orang-orang Farisi. Saya kira begitu saudaraku. Renungkan apa yang saya sampaikan, lembutkan hati kalian, jangan ego terhadap diri kalian. Ingat,
hidayah Tuhan pencipta langit dan bumi kepada kita adalah hak setiap manusia sebagai hak prerogatif untuk mendapatkan keselamatan. Caranya, lembutkan hati, gunakan akal sehat, dan jangan menolak kebenaran dari manapun sumbernya. Saya kira begitu sebagai salah satu contoh ketika kita ceramah apologetika Islam Kristen. Demikian. Anak Romo, sedikit anak Romo, ini kan Ikhwan Filah di bawah, saudaraku ini Komal gak bisa diposting ulang karena kena pelanggaran. Tolong dibantu tap-tap ya saudara, biar gak rungkat dan biar bisa posting ulang kembali. Tap-tap layar saudaraku, barakallah. Silahkan ini Bang Ivo, Bang Langit atau Bang Kerol yang mau menanggapi yang penting salah satu. Silakan. Aku kan sebenarnya lebih suka di bawah saja Bang Suma menyimak. Memang betul apa yang dikatakan Bang Suma gitu. Saya masih di gereja Bang Suma. Tapi kan nggak menyembah berhala itu gitu loh. Dan saya pun sudah nggak mau disebut Kristen sebenarnya. Soalnya Kristen ini ajaran dari Antioquia Roma gitu loh, yang menyembah dewa-dewa gitu Bang Suma. Bukan asli murni dari ajaran Yesus itu sendiri Bang Suma gitu loh. Memang benar yang dikatakan Bang Suma itu 100% benar gitu loh. Dan aku mengakuinya gitu loh. Aku tuh di bawah suka nyatat-nyatat gitu Bang Suma, untuk membantah pernyataan pendeta-pendeta itu sendiri Bang Suma. Kalau kita pakai doktrin ya di Kristen itu masuk akal gitu. Tapi kalau nggak pakai doktrin ya namanya Tuhan jadi manusia yang dikatakan Bapak Pendeta Duanato itu nggak masuk akal gitu loh. Masa Tuhan menjadi manusia gitu loh. Wah, ini Kristen agak lurus-lurus ini, Gurunda Zuma. Iya. Saudara, tadi, iya silakan. Itu ya pandangannya Bang Zuma sama Langit, masing-masing punya pandangan, nggak ada batasan masing-masing gitu. Tapi kalau saya melihatnya Yesus itu memang Tuhan, mau diganggu gugat gimana nggak bisa. Ada 4 peristiwa yang menyebabkan kekristenan itu eksis. 1, kelahiran. 2, kematian. 3, kebangkitan. 4, naik ke surga. Kalau salah satu itu gagal atau dibatalkan, nggak jadi kekristenan gitu. Kekristenan itu dasarnya itu. Kalau dia nggak pernah lahir ya itu berarti bukan orang Kristen. Kalau Yesus nggak pernah mati berarti dia bukan orang Kristen. Kalau Yesus nggak pernah bangkit berarti bukan orang Kristen. Kekristenan itu dibangun dari situ, dari kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kelahiran. Masalah dengan dewa-dewa ya iya bisa begitu, sinkretisme bisa, itu nggak dinafikan gitu, karena itu memang pengalaman zaman dulu tuh kan memang begitu sejarahnya, sinkretisme. Jadi waktu Romawi masih belum dikuasai kekristenan, agama yang kayak dewa-dewa itu sudah ada, kuil-kuil untuk penyembahan sudah ada begitu. Terus imamnya juga udah ada, Pontifex Maximus, itu semua ada gitu. Yang sekarang bertransformasi menjadi disebut paus begitu. Makanya ada kelahiran tanggal, iya. Menurutku masuk akal, bolehlah saya menyembah Yesus lagi gitu loh ya. Matius 11:25 ya. Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Pertanyaannya Bang Info, kalau Bapak ini menurut Yesus Tuhan langit dan bumi, Tuhan bersyukur kepada Tuhan masuk akal nggak? Silakan. Ya kalau saya sih masuk akal aja, terserah dia. Dia mau ngangkat siapa jadi Tuhan itu terserah dia, karena itu menggenapi Daniel 7. Anak manusia menerima kuasa, segala kuasa yang lanjut usia memberikan kepada anak manusia. Berarti Tuhan memberikan kuasa kepada anak manusia untuk menjadi Tuhan. Di Lukas 6 juga dijelaskan, Lukas 6 ayat 5, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi gitu. Apakah masuk akal apa enggak? Lah gimana manusia mau ke surga kalau nggak masuk akal? Dan memang Tuhan Bang Info ini ada berapa coba? Jangan konsili dulu bentar, jangan konsili bentar. Bang Zuma masuk. Bang Zuma, mohon maaf agak noise di sini. Lanjut. Iya, baik. Begitu. Jadi silakan. Baik, saudara. Nah, ini yang berbicara ini, saudara Ivo ini, saudara Kristen.
Lain lagi kalau orang Yahudi yang melihat kelahiran Yesus. Orang Yahudi ketika melihat Yesus lahir, manusia. Kalau orang Kristen melihat Yesus, ya Tuhan. Saudara, kenapa kemudian Herodes ingin membunuh Yesus dari sejak bayi? Karena bangsa-bangsa di luar daripada Israel takut akan bangkitnya seorang raja di tengah-tengah Israel lagi. Yang sama seperti Nabi Musa, yang sama seperti Nabi Daud, yang sama seperti Nabi Hezekiah dan seterusnya. Mereka orang-orang yang menguasai tanah Israel, kerajaan di luar dari bangsa Israel, itu takut kalau Tuhannya Bani Israel lagi-lagi membangkitkan Mesias di tengah mereka yang akan menghancurkan dan melulantakkan semua musuh kiri kanannya, muka belakang mereka, termasuk kerajaan Roma. Takut kalau Bani Israel lagi-lagi diutus Mesias kepada mereka. Karena setiap kali ada Mesias yang diutus kepada Bani Israel, tak ada musuh yang mampu berdiri dengan tegak di depan Bani Israel kala itu. Makanya ketika dikatakan seorang Mesias lahir, Herodes mencari. Sampai-sampai kemudian orang Majus datang. Kenapa? Cari muka. Mana calon raja orang Yahudi itu? Mana? Kami ingin menghormat sama beliau. Supaya ketika dia duduk di tahta Musa, dia tidak menjadikan kami musuh. Itu tujuannya. Bukan yang lahir itu Tuhan. Orang Yahudi, senihil apapun ilmunya, ketika yang lahir tanpa ayah, yang lahir tanpa ibu, yang lahir tanpa ayah ibu, tidak akan menghantarkan mereka menjadi penganut agama paganisme dengan menyembah makhluk tersebut. Lagi-lagi konsep awal yang Anda katakan 4 itu gagal. Siapa yang menggagalkan? Kitab Anda sendiri. Mesias dalam karakteristik bahasa orang-orang Yahudi dan Kristus dalam bahasa Yunani tidak akan menghantarkan manusia, orang yang berilmu, memahami bahwa itu dewa atau Tuhan. Enggak. Kenapa? Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Orang Kristen memahami Kristus Tuhan itu maksudnya Kristus yang adalah Tuhan. Padahal Kristus Tuhan maksudnya manusia yang diurapi Tuhan. Sama pemaknaan daripada roh Elohim atau ruah Elohim atau roh Allah atau roh Tuhan. Sama. Roh Tuhan atau roh Allah artinya roh ciptaan Allah. Kristus Tuhan artinya manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Ini kalau perspektif orang yang berakal. Tapi kalau orang yang termakan doktrin, pada hari ini telah lahir bagimu, kata telah lahir aja itu sudah menjangkali konsep ketuhanan yang betul. Tuhan itu tidak pernah lahir. Yang lahir itu adalah makhluk. Ada satu kemustahilan ketika Tuhan pencipta langit dan bumi lahir dari ciptaan. Itu mustahil bagi orang yang menganut agama samawi, agama langit. Tapi kalau agama ardi, ya sama seperti Krishna, Zeus, Hermes, Attis dan seterusnya. Ini yang dianut oleh saudara. Jadi gagal itu. Ketika dia lahir, orang berakal penganut agama samawi, yang lahir adalah pahlawan, yang lahir adalah nabi, yang lahir adalah rasul, yang lahir adalah ciptaan makhluk. Tapi bagi penganut agama pagan, kalau sudah lahir ajaib tanpa ayah, ada mukjizat sedikit, wah ini dewa pasti. Oh dewa ini, dewa ini. Makanya saudara, ketika Paulus datang di tengah-tengah orang Athena dan datang juga di tengah-tengah orang Roma, apa yang mereka katakan? Paulus ini adalah dewa kita karena dia melakukan mukjizat-mukjizat yang dahsyat. Dia kemudian diberikan persembahan. Anda baca Kisah Para Rasul 14, di situ sangat jelas terbaca. Ketika dia datang, ketika orang-orang yang ada di Roma melihat apa yang telah dilakukan oleh Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut dengan sebutan dewa Zeus, dan Paulus mereka sebut dengan sebutan dewa Hermes.
karena mereka yang telah berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di kota itu, di luar kota itu, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang yang banyak kepada Paulus. Kenapa orang-orang Roma melakukan hal tersebut? Karena bagi orang Roma, kalau ada manusia lahir ajaib, bisa bermukjizat seperti yang ada dalam dongeng-dongeng nenek moyang mereka, maka itu adalah dewa yang turun ke bumi. Paulus menyangkal, bukan aku yang dewa. Yang dewa itu namanya Isaus. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 17, data nomor 21. Ketika Paulus datang di tengah-tengah orang Athena, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas panggung dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat taat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat barang-barang pujaanmu. Aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan, kepada dewa yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kalian. Apa yang kalian sembah selama ini yang kamu tidak kenal, itulah yang aku perkenalkan hari ini kepada kalian." Siapa itu? Yesus. Maka orang-orang Athena kemudian menerima ajaran Paulus. Orang-orang Roma kemudian menerima ajaran Paulus. Kenapa? Karena selama ini secara nenek moyang mereka mengajarkan berabad-abad kepada mereka menyembah dewa-dewa yang tidak pernah mereka lihat. Hanya mereka sebut namanya Zeus, Hermes, Atis, Hercules. Sebut doang. Ketika ada bencana alam, wah dewa Zeus marah. Ketika ada gempa, wah dewa Hermes marah. Mereka mempersembahkan manusia, mereka mempersembahkan kemudian lembu dan seterusnya. Tapi mereka tidak pernah melihat Tuhan, tidak pernah melihat dewa mereka. Begitu Paulus datang, aku datang memperkenalkan kepada kalian agnostos theos, dewa yang tidak kalian kenal, dalam nama Yesus. Maka seketika mereka balik haluan menyembah kepada Yesus yang diperkenalkan oleh Paulus yang adalah dewa-dewa mereka sendiri. Jadi hari ini saudaraku, bukan orang Yahudi yang datang secara iman ke Indonesia mengajarkan tentang kekristenan. Bukan mereka praktisi Torah yang datang ke Indonesia mengajarkan kekristenan. Bukan. Tapi pengikut ajaran Athena Romawi yang tadinya menyembah Anoknosteos dalam nama Isaus yang datang melalui kerajaan Belanda masuk ke Indonesia mengajarkan kita. Jadi sejatinya yang kita sembah, yang saudara-saudara sembah dalam nama Yesus, itu adalah dewa Athena, agnostos theos, bukan Tuhannya Yahudi. Karena Tuhannya Yahudi tidak pernah lahir, Tuhannya Yahudi tidak pernah dibunuh. Tuhannya Yahudi adalah Sang Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Sedangkan yang kalian sembah hanyalah dewa-dewa yang diperkenalkan Paulus kepada orang Athena. Makanya saudara, saya kasih data di dalam Ulangan 13. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi yang memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, Paulus adalah nabi, Paulus adalah orang yang pemimpi. Dia mampu bermimpi dan menuliskan sebuah konsep sebanyak 13 kitab dan memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat. Paulus mengajarkan tanda dan mukjizat. Dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, Paulus itu punya mukjizat terjadi, terbukti sampai dia dianggap dewa pada saat itu. Dan membujuk engkau, marilah kita mengikuti kemudian ilah lain yang tidak kamu kenal, dewa yang tidak kamu kenal, dan berbakti kepadanya. Apa kata Tuhannya Yahudi kepada Nabi Musa? Jangan engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Elohimmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Tuhan Elohimmu harus kau ikuti, harus kau taati, harus kau takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintah-perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan terpaut. Jadi nabi atau pemimpi itu harus kau hukum mati. Ini yang terjadi terhadap Paulus. Anda kurang yakin? Silakan saya kasih di dalam Kisah Para Rasul 21. Anda baca sekarang juga nomor 15 sampai nomor 26.
Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Tapi ujungnya dibunuh juga karena dia mengajarkan agnostos theos, dewa yang asing, dewa yang tidak dikenal oleh orang Yahudi. Ini fakta real. Jadi ketika Paulus mengajarkan, aku datang memperkenalkan dewa-dewa yang kau sembah itu yang kau tidak kenal. Siapa namanya Paulus? Namanya adalah Yesus Kristus. Maka orang-orang orang-orang Roma dan orang Yunani meninggalkan penyembahan kepada dewa-dewa mereka menuju kepada dewa Bapa, dewa Anak dan dewa Pneumahotheos, roh. Itulah yang terjadi sampai hari ini. Makanya kalian menganut ajaran 3 dewa. Dewa Bapa, dewa Anak dan dewa Pneumahotheos, dewa roh. Itulah yang kalian sembah. Saya kira begitu. Silakan. Shalom, selamat. Iya, Pak Bungsu. Iya, selamat. Selamat pagi, Pak Bungsu. Ya, selamat Ada pagi. Akhi Billy. Ya, Assalamualaikum. Bang Bil. Assalamualaikum. Saya sebentar saja ya, karena saya mendengarkan narasi Juma panjang lebar, dan di sini saya mendengarkan Juma ini memberitakan kebenaran Tuhan, bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan bangsa Yahudi, karena tadi dia sudah mengakui bahwa Tuhan yang maha tinggi itu adalah Tuhannya orang Yahudi. Kemudian bagaimana dengan Tuhannya orang Arab? Itu kan Anda memberitakan Tuhannya orang Yahudi nih. Apa kabar dengan Tuhannya orang Arab tuh? Oke, saya jawab boleh? Di mana kebenarannya? Di mana ketinggiannya? Boleh. Boleh saya jawab? Sabar, Bang. Sabar Bang Juma. Sedikit lagi. Oke. Karena Anda kan sudah mengakui tadi, Anda sudah mengakui dari narasi Anda bahwasanya Tuhannya orang Yahudi adalah Tuhan yang maha tinggi. Betul tidak, Bang? Ya, betul. Oke. Berarti Tuhannya orang Yahudi adalah Tuhan yang benar. Betul tidak, Bang? Iya, benar. Oke. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang betul atau tidak, Bang? Betul. Ada berapa Tuhan, Bang? Menurut Satu Bang? Tuhan. Satu Satu Tuhan. Tuhan. Ya. Satu Tuhan. Ya. Ya. Berarti Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam itu sama, begitu? Yes. Kesamaannya di mana, Bang? Maha suci, maha tinggi. Maha suci, maha tinggi. Wah, gini, sekian ya. Jadi Hukumnya, Tuhan Bang, Yahudi ada sama Tuhan hakikatnya, Arab Bang, sama, bagaimana, Bang? beda sama Tuhan saya. Jadi saya Hakikatnya lawan sama 2 atau orang bagaimana? nih. Sabar dulu, Bang. Jangan di- Pak Bungsu, Gini. bentar, Pak Bungsu. Ini kasih waktu ke Iko, waktu. Jadi saya mengatakan saya udah beda nih soalnya nih. Beda Tuhan semua soalnya nih. ngomong. Jangan Mulai. dipotong-potong dulu dong. Iya, satu-satu, Kenapa bentar dipotong-potong? gantian. Satu. Jangan semuanya ngomong, susah ngaturnya gua. Pak Ipo dulu bentar, silakan Pak Ipo, gimana? Silakan. Nah, jadi tadi bilang Tuhannya Yahudi sama Tuhannya Arab sama. Ah, betul kalau gitu. Saya Tuhannya Kristen, saya orang Kristen. Memang musuhnya Tuhannya Yahudi sama Tuhannya Arab berarti. Yesus itu namanya. Innalillahi. Oh, bentar Bungsu, kau jangan ketawa dulu Bungsu. Karena Pak Ipo memahami YHWH itu siapa? Pak Ipo? Pernyataannya aneh nih, aneh. Sabar. Ya, makanya saya bilang kalau kamu sama-sama silakan, berarti kalian saya lawan 2 orang gitu di sini di room ini atau 3 orang mungkin di sini. Kalau Tuhan saya namanya Yesus, dia manusia, anak manusia. Enggak, menurut Gitu. Pak Ipo YHWH itu apa biar jelas? Ah, ini Kristen yang betul ini. Iblis gitu. Ini Aduh, baru iblis Kristen yang apa? benar. Oh, lanjut. Kristen yang benar ini si Bang Ito ini, itu Kristen yang benar. Dia nggak abu-abu. Langsung dia to the point. Tuhan saya adalah Yesus. Ah, itu betul. Jangan lagi nebeng-nebeng Tuhannya Yahudi menjelma inkarnasi Bang Teofan. Jangan. Karena memang beda kelas. Tuhannya Kristen ya Tuhannya Kristen. Ya, Ini memang orang betul, Kristen Bang nih Juma. orang Kristen kebanyakan ini, wah Tuhannya Kristen Yahudi itu katanya. Tuhannya Yesus. Yahudi yang nuzul ke bumi berteofani jadi Yesus. Jangan gitu. Kalian harus punya jati diri sama seperti Bang Ito ini, Bang Info. Percaya diri bahwa Tuhannya Kristen dan Tuhan Yahudi itu adalah 2 Tuhan yang berbeda, 2 sembahan yang berbeda. Juma, kita kembali ke laptop dulu. Pertanyaan saya. tadi Kamu belum dari dijawab. agama mana, Bung? Oh, saya Kristen. Oke, Saya. oke. Tuhan saya Oke. Yesus. Oke, thank you. Lanjut. Kita kan berbeda nih. Ya, Pertanyaan saya pasti. sama kamu, Ya. ketika kamu menyamakan bahwa Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya kamu orang Ya. Islam, satu hakikat, betul tidak, Bang?
Iya, betul Satu sekali. hakikat. Iya, Tuhannya orang Yahudi siapa bang namanya bang panggilannya? mereka menyebutnya Hashem. Jangan kemana-mana dulu ya, oke. Hashem. Iya, Terus, iya, mereka menyebutnya Hashem, mereka menyebutnya terus? El Elroy, mereka menyebutnya Adonai, Elohim, Yotevave, El Gibor, dan terus? seterusnya. Terus, apanya yang terus? Kalau Tuhannya orang Arab siapa namanya bang? Kami Orang menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam? Allah Subhanahu Wa Taala, sama tidak bang itu? Kalau kita lihat dari hakikatnya, jelas sama. Sama Al-Quran, tidak itu? Al-Quran saya mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda. Dengar, orang Barat menyebutnya banana, orang Indonesia menyebutnya pisang. Sama itu. Kau belajar lagi. Jangan kau ngotot pada sesuatu yang kamu nggak tahu. Oke? Ini Al-Quran saya yang mengatakan itu, bukan saya yang mengatakan. Al-Quran saya mengatakan. Walaqad ahazallahu mithaqa bani Israil wa ba'atha minhum 12 naqiban. Wa qala Allah. Ini Tuhan saya yang berkata, "Inni ma'akum." Tuhanku bersama dengan Bani Israel. Kamu nggak bisa membatasi itu karena kami berlandaskan kepada kitab suci kami. Jangan Berbeda panjang dengan lebar, kamu. Bang. Diam dulu. Jangan panjang lebar, kita uji. Diam kita dulu. uji, Bang. Diam Kita uji. dulu. Diam dulu. Sedangkan Tuhanmu memang berbeda. Filipi 2 nomor 6 nomor 7 dan 8, yang menjadi Yesus, yang menjadi daging yang kau sembah itu adalah dewanya orang Roma Yunani. Memang Jangan berbeda. kau kemana-mana dulu, kita fokus Ya, ke Tuhan bukan dulu. supaya bahan pemikiran kamu. Nah, sekarang sedikit lagi. Sekarang tenangkan dirimu, saudara. Tenangkan. Al-Quran menjelaskan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirah laminas salihin. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh diri sendiri, membenci kurban hewan, membenci sunat kulub, membenci satu Tuhan. Itu orang bodoh, kata Quran saya. Lalu kemudian, sabar dulu, saya sedang menjelaskan supaya kamu itu jangan nol ilmunya. Diam dulu. Wawasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya inna Allah astafa lakumuddin. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Abraham alaihi salam mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya. Begitu juga Nabi Yakub mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah, inna Allah astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada is hadara Yaqub al-maut is qala libani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub, ketika Nabi Yakub kemudian berkata kepada keturunannya, anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang disembah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepada Tuhan tersebut. Faqulu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa. Jadi kami umat Islam menyembah kepada ilah yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Musa. Kalau Anda tidak terima, itu derita Anda. Saya tidak punya kewajiban untuk mewaraskan Anda. Yang pasti yang Anda sembah bukan Tuhannya Abraham, bukan Tuhannya Ismail, bukan Tuhannya Ishak, bukan Tuhannya Musa. Yang Anda sembah menurut Paulus adalah agnostos theos, ilah yang tidak dikenal oleh Bani Israel dan Bani Ismail,
yaitu dewa-dewa orang Roma Yunani. Itulah Yesus yang kau sembah. Telan Sudah. itu pil pahitnya, mudah-mudahan kau bisa waras. Silakan. Sudah bisa gantian. Silakan. Oke, jangan di mute ya teman-teman ya. Jangan di mute, netral lah sedikit, dewasa lah sedikit. Jadi begini teman-teman, saya rasa Bang Suma ini tidak tahu cara berdiskusi karena dia melebar kemana-mana. Kamu berdiskusi atau berdakwah? Kamu tidak bisa bedakan berdiskusi dengan berdakwah. Jadi begini. Curhat, tanggapi, Tapi curhat, kan- tanggapi. Kan? Kesurupan. Kenapa ketika saya ngomong kalian kesurupan? Begini loh maksud saya. Kita kan tadi mau mengoreksi perbedaannya. Kan Juman yang mengatakan sama Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Arab itu sama. Di sini saya mau memberikan bukti. Apakah betul sama? Apakah Tuhannya orang Yahudi ini betul dia mengutus setan-setan? Sementara di dalam Al-Quranul Karim, firman Tuhan Anda itu mengutus setan-setan untuk menyesatkan. Itu. Ada kok, ada di dalam kitab Ayub Tuhan. Di kitab Ayub Tuhan mengizinkan setan. Makanya dengerin dulu. Benar baca kitab. Gimana sih? Kesurupan. Kesurupan. Orang Kristen ingin membahas Tuhan yang benar. Kamu Enggak. jangan begini, Kok saya saudara, dipotong-potong? Bung, Mau diskusi jangan atau tidak? permalukan, Kalau begitu jangan saya turun. permalukan diri Anda. Bukan. Anda di sini sebagai Begini. seorang Kristen, dengar dulu, dengar, 10 detik, 10 detik. Kalau Anda itu orang terpelajar, Ya yang sudahlah. Anda Kalau hanya sabar, kamu mau dominasi, ya sudah. sabar. Sudah, Anda kan kamu mau Kristen. Anda kan Kristen. Ada hal apa Anda memperbandingkan Tuhan saya dengan Tuhan Yahudi? Kenapa Anda tidak memperbandingkan Tuhan Anda dengan Tuhan saya? Kenapa Tuhan Yahudi sementara di sini ada Akhi Billy, ada saudara saya, praktis Yudaism. Kami sama-sama mengakui bahwa pencipta langit dan bumi lah yang kami sembah, bukan ciptaan. Kami sama-sama mengakui bahwa sembahan kami adalah yang disembah oleh para nabi. Nabi Ibrahim, itulah yang disembah, yang kami sembah. Sama. Dan kami juga sama-sama menolak menyembah kepada Kristus, menyembah kepada Yesus, menyembah kepada Teopani dewa, agnostos theos yang kalian perkenalkan dalam nama Yesus itu. Kami sama-sama menolaknya. Maka kewajiban Anda sebagai seorang Kristen agama yang asing dari agama samawi, membandingkan sembahan Anda yang nete itu dengan Tuhan kami, atau Tuhan saya, atau Tuhan Bani Israel. Itu kok jadi kamu kayak Belanda mengadu domba? Tuhan kami sama. Yesaya 5:16, pencipta yang datang kepada para nabi Bani Israel adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi, yang datang kepada Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala, hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Hanya ada satu yang maha suci, hanya ada satu yang maha tinggi, tidak mungkin dua. Kami mengenal dengan sebutan Allah, sahabat-sahabat kami mengenalnya dengan sebutan Hashem. Kamu, Tuhanmu namanya siapa? Hah? Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Kristus bagi orang Yahudi itu permainan biasanya itu. Kenapa? Orang Yahudi banyak Mesias yang diutus kepada mereka, banyak nabi-nabi yang diurapi di tengah-tengah mereka. Harun, Saul, siapa lagi? Salomo. Itu orang-orang Mesias semua tuh, orang-orang Kristus semua, orang yang diurapi Tuhan semua itu. Kenapa mereka tak menyembahnya? Karena bagi kami penganut agama samawi, sesakti apapun kalau namanya makhluk, bukan Tuhan. Jangan kau sepelekan Tuhan itu sampai serendah dia jadi manusia, nete. Jangan, itu dewa, itu konsep dewa. Jadi saudara-saudaraku Kristen, ayo lembutkan hati kalian menerima kebenaran. Jangan karena kami Muslim, meski kebenaran kalian tolak. Tapi kalau pendeta yang mengajarkan meskipun salah kalian terima, itu zolim namanya, itu zolim. Menzalimi diri kalian. Saya kira begitu. Jadi harusnya kalau Anda mewakili agama Anda, jangan Anda tabrakkan antara Tuhannya yang disembah oleh orang Yahudi dengan yang disembah oleh umat Islam. Harusnya Anda perjuangkan Tuhan kalian itu, yang mati ketika kemudian dia tidak makan, yang haus ketika dia tidak minum. Itu Tuhan kalian yang harus kalian perjuangkan. Saya kira begitu. Silakan Akhi Buddha Angon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju, memang ini. Pak Ipo, sabar bentar, saya sapa dulu Pak Ipo bentar ya, bentar. Ya, Pak Hiken Kristen Pak.
Hiken? Saya nggak punya agama, nggak bertuhan. Oh, ateis. Ya, saudara Ito ini akhi Buya. Coba dikasih ruang kepada akhi Billy dengan saudara Ivo ini, di mana saudara Ivo mengatakan bahwa Hashem Yotevave itu disebut iblis sama beliau. Saya pun masih heran dengan itu. Pernah saya dengarkan dari seorang pendebat Kristen namanya Tito, konsepnya sama. Dianggapnya bahwa Hashem itu adalah iblis. Coba gimana ceritanya? Silakan. Ya, Purunda. Silakan Bang Ipo ditanggapi dulu, nanti Ahi Billy menanggapi. Silakan. Jadi saya setuju ini pertarungan antara Tuhan begitu, antara dewa-dewa. Ya dewanya Yahudi itu malaikat-malaikat. Nah mungkin orang Arab seperti itu, saya nggak tahu ya, saya nggak ngerti Al-Quran soalnya. Saya ini nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti hadis, jadi saya nggak. Jangan diganggu lah. Kalau nggak mau tertib, mending turun aja. Lanjut Pak Ivo. Iya, jadi begitu. Nah, kalau dibilang misalnya kenapa ya YHWH itu saya sebut iblis ya dari perbuatannya. Kalau misalnya diklaim bahwa YHWH itu menciptakan langit dan bumi, iya saya tahu. Loh kalau memang lawan saya yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia, memang kenapa? Nggak ada masalah, yang penting saya bisa mengalahkan dengan apa? Dengan kuasa Yesus. Gitu. Kuasanya YHWH apa sih yang bisa diandalkan? Kematian. Lo udah dikalahkan oleh Yesus, sudah dikalahkan kematian. Saya memiliki kehidupan yang kekal di dalam Yesus, walaupun dia seorang manusia. Justru karena dia seorang manusia sama seperti saya, makanya dia bisa jadi Tuhan. Kalau dia bukan manusia, nggak bisa dia jadi Tuhan. Tuhan atas manusia. Masa manusia Tuhannya malaikat atau alien? Kan aneh. Manusia itu penguasanya, rajanya harus juga manusia. Nah penguasanya itu siapa? Yesus Kristus. Makanya saya bilang, ya kalau Tuhan Yahudi Hashem yang dibilang itu ya bukan apa istilahnya, berbeda, artinya lawannya. Karena orang Yahudi itu beribadah kepada malaikat atau bala tentara langit atau bala tentara surga. Kalau saya beribadahnya kepada manusia, anak manusia yang dijadikan Tuhan di sana. Itu selesainya dengan perang. Nggak bisa dengan damai, selesainya dengan perang. Siapa kuat dia yang menang, begitu. Nah Yotevave itu udah turun, udah jatuh. Nggak ada lagi dia di surga. Di surga udah nggak ada lagi yang menyembah Yotevave. Gitu. Menyembahnya kepada siapa? Kepada manusia yang bernama Yesus Kristus, begitu. Karena kesaktiannya itu, begitu. Saya pikir begitu. Itu Kristen sejati begitu. Gitu. Kristen itu ada empat yang kalau Pak Ivo ada data, boleh ditunjukin juga, nanti mungkin bisa saya perbesar. Ya, data-data mungkin Pak Ivo punya data. Nih, jadi kesannya tidak seperti. jadi gini, saya lagi buka keluaran nih. Di sini ada di ayat berapa? Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab hari Sabat 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yotevave Elohimu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi suatu pekerjaan atau melakukan laki-laki perempuan hambamu yang di tempat di kediamanmu, sebab 6 hari lamanya Yotevave menjadikan langit dan bumi. Nah ini firman ini nggak bisa batal. Jadi yang menciptakan tuh Yotevave, menciptakan langit dan bumi Yotevave. Yang ini disebut di sini kata Tuhan huruf besar semua. Begitu. Nah, siapakah Yotevave ini? Bisa 1 Tawarik 21 bisa dibuka. Iblis lah Yotevave itu. Kenapa? Karena cerita yang sama dijelaskan di Samuel 24. 2 Samuel 24 gitu. Bahwa dia iblis, begitu ya. Kalau mau baca tinggal dibuka 1 Tawarik 21. Siap Pak Ipo. Iwan Pilah sambil di tap-tap ya biar komanya kuat. Jadi siapakah lawannya orang Kristen? Udah. Lawannya orang Kristen. Pak Ipo gantian biar ditanggapi. Oke. Siap. Suka nggak suka, terima nggak terima, Yesus pernah kalah dengan maut. Itu catat. Ada nggak makhluk yang nggak mati? Ada yang lebih hebat dari Yesus. Siapa? Eliyahu Hanawi. Henok nggak mati. Yesus kalah, nggak ada apa-apanya. Suka tidak suka, Yesus itu pernah direnggut oleh maut, pernah kalah oleh maut. Itu fakta. Tidak ada Tuhan bisa pernah mati. Mana ada Tuhan mati? Yahweh mati. Oke. Kedua, di dalam kitab apa tadi kau bilang, Tawarik apa segala macam, Tuhan
Yahweh itu ada iblis, tidak tertulis itu iblis. Yang dibilang setan itu, atau nggak ada kata di dalam Torah itu, tidak ada kata iblis, adanya hasatan. Setan itu adalah hamba Tuhan. Kita lihat waktu Ayub, peristiwa Ayub, setan meminta izin kepada Tuhan untuk menguji Ayub, dikasih, tapi nggak bisa mencabut nyawa. Dalam ayat yang kau bilangkan tadi, roh jahat yang daripada Tuhan menggoda siapa, Daud untuk menghitung. Itu memang begitu. Jadi bukan Tuhan itu adalah setan, setan itu adalah hamba Tuhan. Itu tertulis semua di dalam cerita Tanakh. Cukup ya. Yesus pernah kalah dengan maut. Ada yang orang yang lebih hebat dari maut, dari Yesus, siapa namanya? Henok dan Elia. Yesus nggak ada apa-apanya. Lanjut. Ya, lanjut. Di hari ketiga Nggak, dia bangkit dan dia dengerin. melucuti. Dengerin dulu, Ya, dengerin dulu. ya, tapi pernah Dia kalah kan? melucuti maut. Tapi pernah kalah kan? Dia membebaskan para nabi dari kuasa maut, Iya. dari kuasa Yotifafe. Iya. Tapi pernah mati kan? Iya, pernah mati. Dor. Pernah mati. Makanya saya suka kayak gitu, karena nanti pun kalau kamu mati, kamu yang menyelamatkan itu dia. Yesus. Karena dia pernah mati dan dia bangkit. dewa di Yunani Jadi gitu, juga logikanya begitu. Dewa-dewa Kalau di misalnya Yunani dia nggak begitu pernah bangkit, ceritanya. ya. Mereka mati. Kalau dia nggak pernah bangkit dan dia bukan manusia, dia bukan siapa-siapanya kita. Iya, Tapi karena dewa-dewa dia Yunani pernah begitu. bangkit. Bentar dulu, gantian ngomongnya. Tadi kamu ngomong saya diam. Kan saya belum Kalau selesai. Dengerin dulu. Belum dengerin dulu. selesai. Kalau Yesus bukan manusia dan dia tidak pernah mati, buat apa kita percaya Tuhan? Alien kita mau percaya? Nggak perlu kita percaya Tuhan. Karena kita manusia. Tapi karena dia manusia Tuhan itu dan nggak bisa ada. bangkit, artinya musuh kita yang utama yaitu Intinya Tuhan itu kematian ada. dikalahkan oleh manusia. Kitalah yang Iya. berjaya gitu. Berarti tapi Yesus pernah kalah loh. Itu fakta loh, pernah kalah oleh maut loh. Nggak pernah kalah. Dia memang menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Nggak pernah kalah. Iya, artinya pernah mati kan? Ya. Pernah mati kan? Pernah mati kan? Itu fakta yang menyakitkan, saudara. Fakta. Menyakitkan, Bahwa Yesus yang pernah. menyakitkan buat saya itu justru saya haleluya. Karena apa? Oke, Karena itulah kemenangan. Yesus Kalau sama nggak mati, Henok hebatan mana? dengerin. Yesus sama Henok hebatan mana? Nggak ada hebat-hebatan. Henok itu diangkat malaikat, sama seperti Elia Nggak diangkat ada yang malaikat. malaikat. Di mana? Tapi ayatnya dia Henok tidak diangkat bisa malaikat? membangkitkan orang mati. Ayatnya di mana? Henok nggak bisa membangkitkan orang mati. Elia nggak bisa membangkitkan orang Elia mati. bisa. Elia membangkitkan Gitu. orang mati. Elia Nggak membangkitkan orang mati. nggak ada. Bisa Astaga, apa? baca Kamu kitab bisa Elia dan Elisa dengerin, kamu membangkitkan bisa orang mati. bangkitin orang mati atas nama Oh, Elia. Nggak bisa. Elia, Nama dia nggak punya Elia dan kuasa. Yang Elisa. punya kuasa nama Yesus. Berarti Anda Ya, kurang yang punya kuasa Kristen nama Yesus tidak membangkitkan terpelajar. orang mati. Itulah yang Anda Kristen penting. tidak pelajar. Jadi- Anda Kristen tidak terpelajar karena tidak tahu bahwa Elia dan Elisa membangkitkan nggak orang mati. terpelajar apa? Anda Iya, yang nggak nggak tahu ngerti. Anda nggak tahu ngerti, Elia, makanya saya bilang Anda nggak tahu salah. Elia membangkitkan orang mati. Anda nggak tahu Elia membangkitkan orang mati, Elisa membangkitkan orang mati. Atas nama siapa? Yesus. Tidak, atas nama Hashem. Besem Hashem Elohim Israel, bukan atas nama Yesus. Fakta memang menyakitkan, saudara. Lanjut. Oke, siap, Aslibi. Elia nggak pernah bangkitin orang mati atas nama dia, nggak pernah. Pak Ipo, bentar. Pak Darel, selamat siang. Siang. Lord Denny, selamat siang. Selamat pagi. Oke, siap. Nah, ini kan ada 3 Kristen nih. Pak Darel, Pak Ipo katanya tadi YHWH itu iblis, dia ngeri kan. Menurut Pak Darel sendiri, saya tanya itu doang, YHWH itu Tuhan apa bukan? Oh, YHWH itu Tuhan itu, bukan iblis. Nah, ini Kristen. Ya, udah beda. Saya Turun dong, turun dulu abangku. nih, Bentar, agak Pak ini Ipo. nih. Saya minta tanggapan dulu, Pak Ipo, sabar. Dari Bang Zuma. Fadol, Bang Zuma. Saya mau turun dulu, Bang Abuya, nanti saya naik lagi deh. Ini ada ini kegiatan sedikit nih.
bukan terguncang mau kabur terguncang. Ya, Bukan Elia dan Elisa itu sama memiliki istri orang saya mati. tadi udah diituin. Yo. Silakan terusin deh ya. Terima kasih Bang Abuya. Nanti kita lanjut lagi. Kabur, pus. Ya, nggak apa. Yang jelas pandangan Yang saya sudah jelas diutarakan. Elia memanggilkan orang mati, Elisa memanggilkan orang Pandangan mati. Kau saya nggak udah tahu di itu istri Iya. saya udah manggil, jadi sudah. Iya, kau nggak tahu bahwa Bukan Elia kabur, memanggilkan bukan orang kabur. mati. Ya, Nggak memang ada, kabur. Elia nggak punya Apa? kuasa ya. Lu Oke. ada, Elia memanggil orang mati atas nama siapa? Atas nama Tuhannya, Hashem, YHWH, bukan atas nama Yesus. Itu fakta ya, mau menyakitkan. Kalian itu, kamu itu Kristen tapi nggak tahu Alkitab bahwa Elia dan Elisha membagikan orang mati atas kuasa Tuhan, bukan atas kata siapa-siapa. Lanjut. lagian ngeri ya Abil. Kristen di kitabnya ada PL, terus dia memahami YHWH iblis. Beuh, ngeri. Cemana itu ya Allah. Abangku, Bang Suma udah monitor? Oh, lagi jauh dari perangkat. Saya minta tanggapan. Ya gimana? Itulah kalau Bang? orang Kristen yang membaca kitab Torah Tanakh dengan mata telanjang dia begitu. Mereka nggak tahu bahwa Torah itu ada pardes untuk memahaminya. Kayak misalnya tadi kisah tentang roh jahat yang daripada Tuhan membisikkan hal kepada Daud untuk menghitung jumlah. Kan orang Yahudi itu nggak boleh menghitung jumlah pasukan, nggak boleh dihitung per kepala 1, 2, 3, nggak boleh. Nah, jadi roh jahat yang daripada Tuhan, nah itu dibilang Tuhan itu iblis karena itu maksudnya dia. Padahal Israel itu dalam cerita situ punya salah oleh Hashem. Nah, bagaimana cara biar bisa dihukum untuk mereka bertobat? Tuhan mengirim salah satu atau hasatan untuk seduce, untuk membujuk Daud untuk melakukan penghitungan secara manual yang artinya melanggar, sehingga itu bisa menjadi bukti untuk menghukum Israel. Dan memang Israel dihukum pada waktu itu karena perbuatan Daud yang menghitung. Nah, begitu aja. Jadi bukan Tuhan itu Yahweh itu adalah iblis, bukan. Iblis lah atau hasatan itulah hambanya daripada Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Ayub, waktu hasatan itu naik ke surga ya, Tuhan bertanya, daripada saja kamu setan mengelilingi bumi ya Tuhan, tidakkah kau lihat hambaku Ayub? Iya, saya lihat. Bagaimana menurutmu? Iya, karena engkau memagarinya, coba kau buka pagarnya. Tuhan memberikan izin, tapi Tuhan bilang kau tidak bisa mencabut nyawanya. Jadi setan pun meminta izin kepada Tuhan untuk menguji semua manusia. Nah, di dalam tanah dikatakan Yosera Forekose Shalom Forera. Aku yang menciptakan terang, aku yang menciptakan gelap, aku yang menciptakan shalom dan juga kejahatan. Itu selaras dengan kitab Torah. Rehnatati lefane khayum bet khayum fetamapet fethara. Artinya, aku menghadapkan kepadamu kebaikan dan kehidupan, kematian dan kejahatan. Pilih yang baik supaya engkau hidup. Artinya, antara setan dan free will itu nyambung. Setan tugasnya untuk menjadi trigger, sparring partner manusia untuk mendapatkan pahala dan hukuman. Tanpa setan, free will itu tidak berguna. Tanpa free will, setan nganggur. Lanjut. Siap, mantap. Iya. Oke, ini sini ada Darel, ada Keo, ada Lord Denny. Ketiganya Kristen gitu kan. Nah, sekarang sebelum mereka menanggapi, mungkin ada tanggapan dari Romo atau dari Abang Abuya. Ya. Bang Abuya, itu bukan ketiganya Kristen, ketiganya adalah satu. Oke. Siap. Silakan Bang Dewa atau Romo atau Kang Angon. Mungkin mau menanggapi dari pembicaraan yang tadi, silakan. Ya, yang saya tangkap Buya, Bang Billy mengakui bahwa Tuhannya yang disebut Hashem itu ya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bang Billy tidak mengakui gitu, atau menolak bahwa Tuhannya umat Kristen itu sama dengan Tuhannya orang Yahudi itu Buya. Jadi apa ya, kalau boleh dibilang mungkin kita sebut anak bawang saja lah Buya. Tapi mereka selalu mengklaim Yahudi rohani kan. Oke, Bang Dewa ada tanggapan, abangku. Bang Dewa, wah jauh dari perangkat. Kang Angon. Kang. Wah bodoh, jauh dari perangkat. Abangku,
Kang Eci, coba Kang Eci, Mahadewa. Nah, Dewa dia jauh dari perangkat dia. Bang Dewa, tuh jauh. Bang Zuma juga sama lagi jauh dari dalam perangkat mungkin ya. Biar saya yang nyapa Bu ya. Ini ada Pak Lot sama Daniel. Ayo buka mic-nya. Silahkan. Jadi ngeri. Buat apa ngeri naik sekali kalau ya. nggak ngomong? Jadi ngeri sekali pergerakan ini, pemberontakan daripada Protestan ini dari Katolik kan. Ketika mereka menjadi besar, akhirnya menjadi sekte-sekte, pemahaman itu tidak bisa dikontrol oleh satu otoritas. Berbeda dengan Katolik, mereka punya otoritas. Nah, kalau orang-orang yang ini nih, Kristen-Kristen ini, mereka menemukan hal yang baru. Wah, ini ayat ini ternyata Tuhan itu, Yahweh itu iblis. Nah, jadilah mereka membuat sebuah sekte bahwa Yahweh itu iblis, yang Tuhan itu Yesus. Parah ini, parah. Terjadi begitu karena memang Sabar Keo. Silakan anak Romo masuk. Ya. Bang Billy, sebetulnya nggak cuma itu kelucuan tentang apa ya, tentang mereka, tentang inovasi tentang Tuhan ini gitu loh. Ada mereka yang mengakui Tuhannya ada 2, Pak Karen. Ada yang mengakui Tuhannya ada 3. Ada Bang Billy. Cuma Bang Billy nggak pernah ketemu aja gitu. Tapi kalau di Rombuya ini ngaku semua. Oh gitu. Iya. Ada yang 4 tuh, Lugat Tambunan tuh. Ada 4. Ada ibunya, ada keluarga Tuhan itu. Ada 4. Keluarga Ya. Tuhan. Ini Bu ya. Silakan Romo itu tuh, Lord Denny, Darel tuh. Yang Romo. ya, intinya yang selalu di framing yang mau difitnahkan oleh teman-teman Kristen ini bahwa Allah mengutus setan-setan, maksudnya mengizinkan gitu ya Bang Billy ya. Jadi Tuhan mengizinkan Iya, setan di betul, manusia kan. gitu ya. Makanya tadi aku ketawa dibilang mana ada Tuhan yang dalam Alkitab itu pernah mengirim setan. Itu baca kitab Ayub, bagaimana Tuhan mengizinkan setan untuk menguji Ayub, iman Ayub. Bukan tanpa alasan, karena Ayub itu salah satu dari 3 penasihat Firaun yang mencelakai orang-orang Israel begitu. Mantap. Geo, mau ngomong Geo, mau menanggapi atau gimana Geo? Atau Darel? Atau Lot? Ya, Ini gimana naik kok nggak ada suara? memang tidak ada sebagai role model, makanya dalam kekristenan role Lanjut model dulu, manusia yang lain dulu. Aku itu- nyimak dulu. Makanya role model itu Yesus. Dia sudah menyatu dengan Bapa itu, tidak menentang. Makanya di agama Yudaisme tidak ada role model. Disebutkan Adam itu role model tidak tepat, karena Adam itu tidak tunduk, patuh, taat. Seperti itu, makanya Yesus hadir sebagai sifat yang mensifati sifat ilahi itu. Dia menyatu dengan Bapa, tunduk. Seperti itu, itulah kelebihan kekristenan. Oh, berarti Yesus punya Bapa ya? Punya otoritas yang lebih tinggi ya? Ya, otoritas. Nah, kan tadi Anda mengatakan Yesus patuh kepada Bapa, berarti dia tunduk kepada Bapaknya yang lebih tinggi dari dia, betul? Iya, sudah menyatu, ku bilang sudah menjadi satu. Gini. Anda patuh kepada ayah Anda. Iya. Apakah Anda satu sama ayah Iya. Anda secara Secara apanya yang satu? perkataan aku satu. Secara Iya, kalimat iya. aku satu. Secara pribadi kamu sama ayahmu satu pribadi bukan? Enggak lah. Nah, kalau begitulah. Iya, Jadi, satunya secara perkataan kok jadi. Iya. Makanya nabi-nabi terdahulu Adam Loh. disebutkan itu tidak satu, tidak bisa menjadi satu. Karena Adam itu menentang. Kamu tunduk patuh sama orang tuamu, betul? Sama bapakmu. Ya kan? Apakah bapakmu itu kamu? Bukan, makanya Nah, gini. iya, makanya. Aku Iya, makanya kan dan tadi- Keo tadi kan- ini, iya. aku dan Tadi kan Keo kamu ini adalah mengatakan. satu. Iya, tadi kan kamu Tapi aku mengatakan dan Yesus. Keo yang sebagai utusanku di sini satu secara pemikiran, kecerdasan, hikmat, Iya, berarti secara kalau kau perkataan. perkataanmu mengatakan Yesus patuh kepada Sang Bapa, betul?
Si Keo ini patuh kepada aku. Makanya Patuh disebut itu aku dan siapa? Keo adalah satu. Bapak itu siapa namanya? Aku nggak bernama aku. Makanya ketika ditanya Musa, ini Bapak siapa namanya? Ketika Musa bertanya, siapa dan bagaimana dengan nama? Apa? Sebut Apa? aja aku. Dijawab apa? Salah. Sebut aja aku. Bukan aku adalah aku, salah terjemahan. Siapa bilang aku adalah aku? Sebut saja Nah. aku. Aku Nggak ada. Enggak begitu. Ya, dalam Jadi teks apa? Ibrani, Apa namanya? Yahweh tetap namanya dia. Kita lihat Di mana dalam Musa kitab bertanya tentang dalam- nama, dia menyebutkan namanya. Oke. Coba sebut di mana? kita buka keluaran 20. Jangan Dia menyatakan gemetar. namanya. Loh, Keluaran enggak, 3:14. Kita buka keluaran 20, kita buka. Dia memperkenalkan Keluaran dirinya sebagai 3:14 Musa bertanya tentang nama. Iya, Asher Apa itu jawabnya? bukan Asher itu bukan aku adalah aku, salah. Ya apa jawabannya ketika sang nama itu memberitahukan namanya? Apa jawabnya? Apa namanya? I shall be what I shall be. Itu yang Apa benar namanya? bahasa Inggris. I shall be what I shall be itu sebuah kalimat. Aku akan bersama mereka Ya di kesusahan sudah. sekarang. Makanya aku akan Yesus bersama mereka di tadi- kesusahan. Yesus namanya Yesus siapa? Aku. tadi satu secara kalimat. Kalimat. Enggak, Iya. Bapak itu kan tadi kan kau mengatakan Yesus patuh kepada Bapaknya, betul? Iya, si Iya, Keo Pak. ini patuh kepadaku, tetapi kami satu secara kalimat. Oke, Keo Tuhan bukan? Keo utusanku. Iya, utusan siapa? Aku yang mengutus Keo. Iya, siapa? Aku itu siapa? Ya aku nggak bernama. Tadi kan sudah disebut tadi aku nggak bernama. Dodol di Gimana mana-mana orang kalau yang mengamalkan Pemahamanmu gimana ini? Justru kau yang sangat tolol. Kenapa? Aku Di itu Keluaran ada namanya. 3:14 siapa namanya ketika Musa bertanya tentang nama? Makanya kalau membaca Taurat itu jangan satu ayat 20 dulu. Ya kau 20, pahamilah, coba baca. kasih paham aku dulu. Siapa Kan, namanya? Ya, kita lihat bagaimana pada waktu Tuhan memperkenalkan namanya dengan eksplisit. Anoki Hashem Eloheka Asur Sikameran Misraim Betafadim. Akulah Yahweh Elohimu. Baca Keluaran 20. Ada nama di jelas. situ. Kau tambah-tambahin. Mana ada Nih, kita nama?